Muhammad bin Hadi As-Segaf dalam ucapannya bahwa beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, kita tahu bahwa beliau adalah sahib ratib yang biasa kita baca ratib Al-Haddadnya. Beliau adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana beliau mengatakan di sini bahwa Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan yaqul law kana ahli tarikh kulluhum aqutuhum ma taraktu ahadan yaju. Kalau bisa aku ini beri makan kepada orang-orang ahli tarim sehingga mereka tidak kelaparan. Enggak ada yang kelaparan satu pun. Kenapa? Karena mereka orang-orang saleh ingin memberikan manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang memberikan manfaat. Mereka bukan hanya sekedar mengajar saja. Kita tahu Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim setiap hari memberikan jamuan kepada orang-orang yang datang kepadanya. Kenapa? Ingin kasih manfaat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Datang siapapun kasih jamuan. Semacam itulah mereka, sebagaimana ya memang ajaran Islam menganjurkan kita ini ikramul dhaif, memberikan kemuliaan dan menjamu tamu. Itu adalah suatu hal yang memang disunnahkan, dan mereka ingin tidak ada yang lapar. Kita tahu masa-masa dahulu mereka ada masa kelaparan, maka mereka itu ingin memberikan manfaat kepada orang-orang di sekitarnya dengan pemberian makan kepada mereka. Dan disebutkan bahwa sesungguhnya orang-orang ahli tarim ini tidak mengenal Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan pengenalan yang sebenarnya. Mereka ini orang-orang saleh tapi juga berusaha untuk menyembunyikan diri mereka dan tidak menampakkan itu kepada orang-orang. Sehingga sampai disebutkan bahwa ada seseorang datang dari Shibang, dari luar kota, datang ke tempat orang tarim untuk berziarah kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau masih hidup, ingin datangi beliau, silaturahmi kepada beliau, menginap di rumah orang ahli tarim di situ, temannya. Lalu kemudian menanyakan kapan Al-Habib Abdullah Al-Haddad itu keluar. Biasanya waktu-waktunya kapan, saya tempat untuk ke sana supaya tidak ganggu beliau. Maka orang tarim tersebut mengatakan, ma'arifu, saya tak kenal sama orang yang kamu sebut tadi namanya. Habib Abdullah Al-Haddad itu saya nggak kenal. Orang-orang kasih tahu bahwa biasa disebut dia itu orang buta. Karena memang Habib Abdullah Al-Haddad kan buta. Hanya dikenal dengan yang semacam itu saja. Habib Abdullah Al-Haddad itu orangnya buta. Bukan ulama-ulama yang layak untuk diziarahi, dikunjungi, silaturahmi. Ya, kita cuma ngomong bahwa dia itu adalah orang yang buta begitu saja lah. Maka orang tersebut tamunya mengatakan, antala ta'rif Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kamu enggak kenal Habib Al-Haddad. Saya enggak layak untuk duduk di sini. Harus pindah ke tempat yang lainnya. Karena yang ditinggali ternyata tidak kenal orang-orang yang saleh, tidak kenal orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semacam itulah orang-orang saleh. Orang-orang saleh selalu menyembunyikan diri mereka dari orang-orang yang di sekitarnya, terutama orang-orang yang dekat kepadanya. Dia sembunyikan, enggak tunjukkan kesalihannya, enggak tunjukkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada satu orang suruh anaknya ini waktu mau Idul Adha. Mau Idul Adha, maka dia punya pisau ini supaya diasah lagi. Dia bilang sama anaknya, ini kamu bawa ke Al-Haddad, kepada Haddad. Haddad itu tukang besi. Dan beliau Al-Habib ini kan Habib Abdullah Al-Haddad, julukannya Al-Haddad, gelarannya adalah Al-Haddad, famnya adalah Al-Haddad. Maka dia ngomong sama anaknya, ini kamu bawa ke Haddad tukang besi biar ditajamkan supaya nanti waktu Idul Adha bisa kita gunakan untuk sembelih kurban. Maka anaknya jalan ke tempatnya Habib Abdullah Haddad.
Yang dikenal sama anak Habib Al-Haddad, oh tukang besi Al-Haddad. Dia pun datang sama Habib Al-Haddad lalu ngomong, Habib, ini ada pisau, kita mau sembelih korban, kata ayah saya suruh bawa ke Haddad. Ke Haddad, tukang besi. Habib Al-Haddad tahu yang dimaksud sama anak ini, salah ini anak. Seharusnya datang ke tukang besi, tetapi datang ke tempat beliau. Maka beliau pun kemudian mengatakan, ya sudah nggak apa-apa, pisaunya biar di sini, kamu ambil besok ya, kamu ambil besok. Maka dia pun Habib Al-Haddad suruh orang murid-muridnya ini taruh di tukang besi biar dibereskan, besok mau diambil. Sudah kemudian tanya sama anaknya besoknya, mana besinya? Ya nanti saya tak ambil, baru mau diambil hari ini. Diambil. Lama ternyata anaknya ngambil. Kota Tarim kecil, sedangkan Habib Al-Haddad ini tempatnya memang jauh di luar kota Tarim, sehingga dirasa anaknya ini lama ngambil besinya itu, ngambil pisaunya. Maka kemudian setelah diambil pisaunya, tanya, kamu ini ngambilnya di mana? Kok jauh sekali, lama sekali kamu kira? Kan tempat-tempat tukang besi itu kan dekat sini. Ya tadi kan saya bawa ke Habib Abdullah Al-Haddad. Ya Allah, ayahnya datang ke tempatnya Habib Al-Haddad minta maaf ya, bahwa yang dimaksudkan saya suruh anaknya ke tukang Haddad, tukang besi, bukan Habib Abdullah bin Al-Haddad. Sehingga kata beliau, Habib Al-Haddad nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, jangan dimarah-marahin anaknya, nggak usah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan ujian kepada seseorang, sehingga dalam hal ini bagaimana beliau Habib Abdullah Al-Haddad ini menyembunyikan dirinya, tawadhu'nya, merendah dirinya di hadapan orang-orang di sekitarnya, sehingga tidak tampak dirinya itu sebagai orang-orang yang saleh. Yang duduk dalam majelisnya cuma berapa orang saja, murid-muridnya beliau. Habib Abdurrahman Al-Faqih, Habib Muhammad bin Zain Al-Sumit, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, Habib Ali bin Abdullah, cuma berapa orang saja murid-muridnya. Mereka mengatakan, alhamdulillah orang-orang tak kenal Habib Abdullah Haddad. Kalau kenal sama Habib Abdullah Haddad, oh kita bakal tertutup, nggak bisa duduk majelis khusus sama beliau. Jadi memang semacam itulah orang-orang yang saleh, para ulama, mereka itu menyembunyikan daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bahas kemarin Ibrahim bin Adham, ya, seorang ulama, di mana Ibrahim bin Adham itu kalau duduk dalam majelis 5 orang, enggak sampai 10 orang majelisnya. Begitu majelisnya jadi besar, beliau pindah ke kota yang lain, sembunyikan dirinya. Kalau kita ini kan kalau bikin majelis pengennya yang banyak masanya. Kalau sedikit, ngapain sedikit, kita usahakan iklankan. Kalau mereka orang-orang salihin Ibrahim bin Adham, sembunyikan supaya tidak dikenal oleh orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan keberkahan mereka dan rasa cinta kita kepada mereka. Amin Allahumma